Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah zuhur yang sangat dirahmati oleh Allah, mari kita kembali tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali menghadirkan kita, memilih kita, memberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan salat zuhur berjamaah dan juga mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk usaha kita untuk semakin memperbaiki diri. Salawat dan salam alhamdulillah kita selalu kirimkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Jemaah duhur yang saya dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita sudah berada di hari yang ke-16. Artinya kita sudah berada di pertemuan yang ke-14 ya. Hari kita kurangi dari dua hari Jumat. Artinya hari ini pertemuan yang ke-14. Kita kembali ke membahas tentang dari kitab Nasahatul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita berada di makalah yang ke-35. Makalah yang ke-35 itu diriwayatkan berasal dari seorang ulama yang bernama Hamid Al-Laqafi rahimahullah ta'ala. Seorang ulama Hamid Al-Laqafi rahimahullah ta'ala didatangi oleh seorang laki-laki. Ada laki-laki yang datang kepada beliau lalu kemudian berkata kepada Hamid Al-Laqafi, "Ausini, wasiati saya." Ini seorang laki-laki bertanya kepada Hamid Al-Laqafi, minta kepada Hamid Al-Laqafi untuk diberi wasiat atau nasihati saya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa nasihati saya bima yanfa'uni fid din, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi saya pada agama saya. Sesuatu yang bermanfaat pada agama saya. Berikan saya nasihat. Berikan saya wasiat sebagaimana ayat Al-Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati. Yang ini minta nasihati saya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi saya pada agama saya. Lalu kemudian Hamid Al-Laqafi menjawab, ya, beliau berkata, ij'al lidinika ghilafan ghilafil mushaf. Ya, maksudnya apa? Ij'al lidinika ghilafan ghilafil mushaf. Buatkan agamamu sampul sebagaimana mushaf Al-Quran, sebagaimana sampulnya mushaf Al-Quran. Ya, sampul itu apa? Sampul itu bagian terluar dari sebuah buku atau Al-Quran. Bagian luarnya itu yang biasanya kertasnya lebih tebal, itu namanya sampul. Jadi kata Hamid Al-Laqafi, buatkan sampul agamamu sebagaimana sampulnya Al-Quran. Biasanya sampul itu ya kertasnya lebih tebal dan juga biasanya dari plastik. Gunanya apa? Gunanya apa sampul itu untuk mencegah atau menghalangi terkena kotoran, supaya Al-Qurannya tidak rusak, supaya bukunya itu tidak rusak, makanya diberikan sampul. Nah, di sini kata Hamid Al-Laqafi, buatkan sampul agamamu. Untuk apa? Supaya agamamu tidak kotor, supaya agamamu tidak rusak, supaya agamamu tidak basah karena keringat. Ya, kalau dalam Al-Quran seperti itu, dalam mushaf Al-Quran. Sampulnya agama. Ya, ditanya Hamid Al-Laqafi, apa itu sampulnya agama? Apa pembungkusnya? Apa penjagaannya agama supaya agama tidak rusak? Kemudian Hamid Al-Laqafi menjawab, yang pertama ada 3, ya, sebagaimana kita
sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kita ini masih ada di pasal yang tiga perkara. Amin. Allah kami menjawab ada 3. Yang pertama itu tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan bicara kecuali yang mesti diucapkan, kecuali yang harus diucapkan, kecuali yang penting-penting. Ya, tarkul kalam illa ma la budda minhu, kurangi bicara. Ya, meninggalkan bicara atau bahasa lainnya kurangi bicara yang penting-penting saja. Ya, kenapa? Karena banyak bicara itu salah satu pintu dosa. Ya, karena banyak sekali dosa yang bisa datang dari banyak bicara itu. Ya, seperti yang dicermahkan tadi subuh oleh ustaz kita, itu antara lain dosa-dosa yang bisa kadang muncul, yang sering muncul ketika kita banyak bicara itu, ya, dosa ghibah, dosa namimah, ya, dosa menceritakan kejelekannya orang, dosa menyebarkan kebencian, dosa apalagi dosa memfitnah, dosa berbohong. Itu berasal dari karena banyak bicara. Oleh karena itu, ya, kata Habib Al-Laqrabi, jaga agamamu, berikan sampel agamamu dengan cara kurangi bicara kecuali yang penting-penting saja. Sering saya sampaikan kepada santri biasa, itu orang kalau sudah jadi orang Islam yang sebenarnya itu biasanya pendiam. Ya. Orang yang menjadi Islam itu pendiam, tidak banyak bicara. Illatul kalam, ya, illa tarkul kalam illa ma'alab dan ya, apalagi di masjid, ya, kurangi bicara kecuali yang penting saja. Karena ini salah satu sumber dari banyak dosa sebagaimana tadi kita sampaikan. Ya, kecuali yang penting maksudnya seperti apa? Seperti ya kalau kita menjual atau kita ditanya, jawab saja secukupnya. Kita ditanya A, ya jawab saja A, tidak usah dijawab sampai C sampai D. Ya, karena orang banyak bicaranya itu. Ya. Dan hindari juga tempat-tempat di mana kita sering banyak bicara. Apalagi nih waktu di zaman kampanye kemarin itu, wah itu biasanya pedagang tapi seperti ngomong caranya bicara seperti pengamat politik, ya ahli tata negara, ahli hukum, ya bukan ahli tapi cerita semua. Ya hindari juga tempat-tempat di mana kita bisa banyak bicara, karena ini pintu masuk dari banyak dosa yang merusak agama. Banyak sekali dosa bisa datang dari karena banyak bicara. Jadi kita bicara hanya secukupnya saja yang dibutuhkan saja. Bahkan kata Imam Ghazali, ini baru tadi saya dengarkan kajiannya tadi. Ya, bahkan Imam Ghazali basa-basi saja itu termasuk fudulul kalam. Ya, kalau bahasa bagusnya fudulul kalam itu lebih bicara. Ya, bicara yang sudah berlebihan. Imam Ghazali seperti itu. Artinya orang kalau sudah, kadang kita kalau ketemu sama seseorang di jalanan, kita bertanya, dari mana? Dari mana? Yang bekerja. Sibuk apa sekarang? Itu kan biasanya itu namanya basa-basi. Kalau menurut Imam Ghazali itu juga termasuk banyak bicara. Kita ketemu sama orang mungkin kita tanya dari mana, apa kabar, bagaimana dan sebagainya. Basa-basi. Kalau menurut Imam Ghazali termasuk fudulul kalam, banyak bicara. Ya mungkin bagi kita ini masih sulit meninggalkan yang begitu karena ya ada juga gunanya basa-basi itu supaya mencairkan suasana, supaya tidak tegang, supaya tidak keras. Ya, kalau memang kita belum bisa meninggalkan yang seperti itu, ya kurangi. Kalau selama ini kita bicaranya 10 kali, ya jadi 9. Semakin lama semakin dikurangi, karena biasanya juga orang kalau tiba-tiba jadi pendiam, ya bisa muncul macam-macam, bisa nanti dibilang orang sombong dan lain sebagainya. Ya bagaimana caranya? Kurang-kurangi dan biasakan kembali memikirkan apa yang sudah kita bicarakan. Kalau sering ngumpul dengan orang bicara sampai di rumah, coba hitung-hitung berapa tadi kalau kita bicara dosa yang kita sebut, berapa ghibahnya, berapa bohongnya, berapa fitnahnya, berapa menyebarkan kebenciannya.
Jadi biasakan kita mengevaluasi apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya kalau kita sudah banyak bicara. Ini yang pertama, yaitu tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tinggalkan bicara kecuali yang penting-penting saja. Yang kedua, tarkul dunya illa ma la budda minhu. Ya, kembali lagi tarkul dunya, meninggalkan dunia itu zuhud, kecuali yang dibutuhkan saja. Tinggalkan dunia yang dibutuhkan saja. Tidak usah terlalu banyak yang kita inginkan. Ya, kurangi keinginan. Ya, atau bahasa lainnya mungkin tarkul dunya illa ma la budda minhu. Bahasa sederhananya mungkin hidup sederhana. Ya, tidak hidup berlebih-lebihan. Karena kita ya di zaman sekarang ini saya disampaikan oleh beberapa orang, katanya sekarang ini banyak orang istilahnya flexing, ya pamer kekayaan, pamer jabatan, pamer ya, jalan-jalan keluar negeri dan sebagainya, pamer kemewahan. Ya, jangan kita tertipu dengan tingkah lakunya orang. Ya, hidup sederhana. Tarkul dunya illa ma la budda minhu. Tinggalkan dunia kecuali yang secukupnya saja. Ini yang kedua. Sudah banyak yang kita jelaskan tentang tarkul dunya ini. Beberapa kali pertama kita jelaskan. Ini yang kedua, ya, tarkul dunya. Selanjutnya yang ketiga, jamaah syukur yang sama dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, apa yang terakhir, yaitu tarku mukhalafatin nas. Kurangi bergaul dengan manusia. Ini salah satu pintu banyak merusak agama ini. Kurangi bergaul. Ya. Justru anak muda sekarang banyak mau dibilang anak gaul. Padahal di sini kata Habib Al-Laqqa, kalau mau kau baik agamamu, mau kau terjaga agamamu dari kerusakan, maka kurangi bergaul. Kurangi bergaul, jangan terlalu banyak ditemani. Sebagaimana kita sampaikan pertemuan sebelumnya kemarin, bahwa kalau terlalu banyak ditemani, banyak bergaul, tidak dipilih-pilih teman tak, maka itu keburukannya akan menular sama kita. Jadi pilih teman-teman yang bisa memperbaiki diri kita, bukan teman-teman yang merusak. Kalau saya kaitkan dengan kondisi sekarang, mungkin menurut saya ya kurangi orang-orang yang di-follow. Orang yang di Instagramnya ada banyak, ada TikToknya ini, kurang yang di follow, pilih-pilih yang di follow. Kenapa? Karena kalau selalu dilihat itu orang-orang yang kita follow itu otomatis akan menular. Kalau kita follow orang-orang yang suka flexing, maka kita juga ikut-ikutan juga flexing. Kalau orang yang kita follow itu orang-orang yang suka dandan, orang yang suka menyebarkan aib orang yang suka baik ceritanya, kita akan ketularan juga itu. Maka yang kita follow untuk dalam kaitannya sebelum sekarang ini, ya pilih-pilih saja. Jangan sembarangan kita follow, jangan sembarangan kita temani. Bahkan dalam kitab Talim itu salah satu pasalnya itu tentang ikhtiar syarif, ya memilih teman. Harus dipilih teman, pilih-pilih teman tak. Ya, bukan berarti dibombeki orang, bukan berarti kita bermusuhan, tapi pilih-pilih teman kita, jangan sembarang kita temani karena bisa merusak. Bahkan dalam talim juga ikhtiar ustaz, memilih ustaz, memilih guru. Tidak sembarang guru kita temani tempat belajar. Karena kalau guru itu pecinta dunia, maka kita sebagai muridnya akan ketularan juga pecinta dunia. Kalau gurunya orang sombong, muridnya juga akan ketularan sombong juga itu. Makanya talim mengajarkan ya pilih-pilih teman, pilih-pilih guru. Jangan sembarang kita tempati belajar. Salah belajar, ya kalau gurunya sombong, anak-anaknya juga akan sombong itu. Karena tidak mungkin ayam bertelur bebek, pasti ayam bertelur ayam juga. Guru yang tawadu akan melahirkan juga anak santri, anak murid yang tawadu. Ya. Makanya salah satu manfaatnya belajar di pesantren ya, supaya anak-anak muridnya itu anak santri terbiasa bertemu diajar oleh orang-orang yang ulama, ya, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang ikhlas, supaya ikhlasnya, tawaduknya tertular. Ya, ini hati-hati. Jadi supaya agama kita terjaga, yang pertama tadi kurangi bicara. Ya, saya kaitkan dengan kondisi sekarang, kurangi berkomentar. Jadi sosial media, ya, jangan kita seolah-olah jadi ahli tata negara, pakar hukum, ahli politik,
ekonomi, komentari semua. Ya kurangi cara. Yang kedua, kurangi dunia. Yang ketiga, kurangi bergaul. Pilih-pilih yang kita temani bergaul. Ya, jangan sampai kita salah gaul, akhirnya agama tak rusak. Ini tiga yang menjadi penjaga agama supaya agama kita tidak rusak. Ya, ini saja yang sempat kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.